PPKS Simalungun, umur 3 tahun 4 bulan kurang lebih. Sekarang tanggal 3 bulan 3 tahun 2025, jam 3 sore lewat 3. Buahnya keliling ya, lonjong-lonjong, ciri khas Simalungun. Ini kita di bukit nih. Ini dosis pupuknya masih di bawah standar PPKS. Kalau diturutin pasti bagus. Tuh, nggak diturutin aja kayak gini buahnya tuh. Buahnya besar-besar, keliling, bertingkat. Coba ya. Ya, Simalungun ya ciri khasnya kayak gini, duri-duri. Terus dia, setahu saya ya, tapi kalau benar-benar dipenuhi dosis pupuknya, ditambah dengan organik, itu lebih bagus lagi. Ini kita lihat dosis seadanya. Pemupukan masih jauh dari standar PPKS. Untuk RP 1 kilo, Urea setengah kilo, KCL setengah kilo. Ini keliling ya. Borak 100 gram. Ini bekas replanting ya. Mana sawitnya? Ini nih. Tuh. Ini batang sawit nih, udah busuk dia. Ini umur 3 tahun 3 bulan, waktu tanam itu umurnya 6 bulan. Jadi ini waktu umur 6 bulan, kondisi lahan sudah siap, dan waktu itu juga ngejar waktu. Ya, di umur 6 bulan langsung kita tanam. Ini seumuran sama Sriwijaya SC5, SJ3, SJ6, yang Gambi, yang video-video sebelumnya ini seumuran. Karena satu kayak barang tanam, tapi bedanya umur ini aja. Umur apa? Umur sawit tanamnya. Kalau yang PPKS ini Simalungun 6 bulan. Dan waktu itu ini kena penyakit bercak daun ya. Jadi waktu kecilnya kena penyakit bercak daun. Sempat antara hidup dan mati juga ini. Tapi syukurnya hidup dan dia berbuah. Cuma belum optimal ya, karena ini nanti mudah-mudahan pemupukan berikutnya kita penuhi standar. Coba kita kasih 1 kilo lah. Urea 1 kilo, KCL 1 kilo nih. Ini sebenarnya buah, cuman ini kayaknya sarang tikus kayaknya. Ini sarang tikus kayaknya. Tuh, buahnya ditutupin sama sarang tikus. Oh ya, di video berikutnya nanti kita review Topaz 3 seri 4 umur 23 bulan tanam ya. Lahannya lagi dibersihkan dulu. Makanya dari kemarin saya belum video-video itu Topaz, Damima, Sofindo, Spring, DP Sign 1, PSN 3, Konsum BL1, TN1,
TS1 dan Mimas Pep yang yang Gambi juga ada sih di sana. Ini di lahan berbukit ya. Kita ngomong bukit ini. Foto dulu. Nanti kita review kalau lahannya sudah bersih. Lahannya masih semak. Jadi belum sempat buat video. Dan tahun ini juga kita semai SC5, Lonsum BL7, ada TS3, ada Verdan Select, ada Verdan F80, apalagi ya, ada 239, 718, ada Dampi, ada TN1 lagi, ada DP Sign 2, DP Sign 4, terus itu dulu kayaknya, saya lupa lagi. Ini juga sempat kurang terawat kemarin, sedang keteteran. Ini untuk 1 hektar udah dapat di umur 3 tahun ini ya, udah dapat 3 ton. Sorry. Untuk 1 hektar udah dapat 1,5 ton. Dia blok sini ada 6 hektar, kemarin dapat 3 ton. Ini besok pagi mana nih? Hari Selasa. Simalungun itu memang modelnya kayak gini. Tapi itu kalau dosisnya dari PPKS dipenuhi ya, saya yakin ini pasti bisa dapat di umur 3 tahun tuh bisa dapat 7-8 kintal per hektar. Yakin saya. Tapi ini karena ini tikus nih kayaknya tuh. Tapi ini ya dosis segini ya. Ini jarak tanamnya 9x9 mata 5, 9x9 mata 5. Jadi kemarin ada nanya nih, kalau bukan di YouTube sih ya, di temannya saya kan, dia mau nanam nih di lahan berbukit. Dia tanya kalau untuk lahan berbukit tuh bagusnya apa. Sebenarnya kalau lahan berbukit itu intinya sih jangan cari yang pelepah panjang ya, karena pelepah panjang ini kan dia itu buahnya besar-besar. Jadi kalau buah besar-besar itu penyerapan airnya lebih banyak dari pelepah yang pendek ya. Nah karena dia masak buah ini ya, ini setahu saya ya, masak buah itu lebih lama daripada yang pelepah pendek. Contoh, makanya kalau buah pelepah panjang itu kayak seperti Dampi atau apalah yang buahnya pelepah panjang yang besar-besar itu, kalau dia ngetrek memang lebih lama daripada yang pelepah pendek. Padahal kalau pelepah pendek itu ngetreknya paling 3 bulan. Dia tuh standar, dia tuh buah puncaknya, dia tuh standar lagi, dia tuh trek. Itu siklusnya kalau pelepah pendek. Kalau pelepah panjang ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau ada salah atau apa ya mohon maaf nih. Kalau pelepah panjang itu masak buahnya, jadi dia buahnya ada nih keliling nih, tapi nunggu dia masak gitu lama. Jadi misalnya ya,
Misalnya untuk pelepah pendek, misalnya ini kan memang masih lama yang ini nih. Anggaplah inilah ya ini. Nah ini anggaplah ini misalnya ya minggu depan udah 2 minggu lagi udah bisa dipanen nih. Misalnya kalau ini sudah bisa dipanen nih besok nih. Anggap aja nih minggu depan 2 minggu lagi udah bisa panen. Nah kalau pelepah panjang itu dengan kondisi yang sama belum tentu 2 minggu lagi bisa dipanen, belum. Setahu saya kayak gitu. Jadi memang betul untuk penanaman kelapa sawit itu lebih bagusnya disesuaikan dengan lokasi kita mau nanam. Apakah itu dataran rendah, dataran tinggi, berbukit dan segala macam. Itu memang paling betul itu dicari dulu varietasnya baru ditanam. Jadi alangkah lebih bagus seperti ya, misalnya saya dapat nih tanah yang dataran rendah, airnya banyak. Wah, itu tanam aja pelepah panjang nih, bagus. Karena saya itu juga kayak gitu, makanya kan saya kan udah coba nih nanam maksudnya ya varietas kelapa sawit itu saya udah coba gitu. Nah kayak Damimas nih, Damimas itu buahnya gampang brondol. Jadi kalau saya bilang kurang cocok di lahan berbukit, karena ya namanya bukit kan kadang dia guling ke bawah, jatuh ke bawah atau dilempar ke bawah. Kalau sama yang langsir kan habis buahnya. Nah itulah contoh sederhananya. Nah, contoh lagi misalnya yang Gambi nih, jangan Gambi kita misalnya dapat lahan yang agak dataran rendah nih, atau bisa dibilang rendah lah kan. Nah itu bagus, dia bisa mengeluarkan potensinya. Tapi kalau ditanam di bukit juga bagus, dia tetap mengeluarkan potensinya, cuman tidak maksimal. Itu yang saya pelajari ya. Makanya saya kebetulan lahan mendukung dan kondisi mendukung, makanya saya nanam banyak varietas dan itu dilakukan uji coba. Jadi misalnya nih ya, SJ6 yang Gambi, Topaz 3 seri 4, Damimas TN1, TS1, DPSN1, DPSN3, Spring, Sofindo Lame, Lonsum BL1, apalagi itu saya ada nanam di dataran tingginya, ada nanam di dataran rendahnya, ada juga nanam di lahan yang istilahnya dekat sama aliran sungai, walaupun sungai kecil. Nah maka saya bisa ngomong kayak gitu. Jadi sebenarnya tetap buah yang di dataran rendah yang istilahnya airnya cukup tapi tidak berlimpah ya, artinya airnya tidak meluap. Dan karena air meluap itu kadang asam, jadi dia dibuat drainase, karena arus jalahan ini boleh cuman ya, jangan berlebihan air tapi jangan meluap juga gitu loh. Jadi cukuplah ada dari aliran airnya kan. Nah itu potensi dari setiap varietas tuh bisa keluar. Sedangkan yang di lahan bukit yang saya amati ya, untuk yang memang varietas diperuntukkan untuk lahan berbukit atau itu dia pelepah pendek, dia standar gitu. Nah tapi untuk yang pelepah panjang dan yang itu diperuntukkan, contoh kayak Dampi ditanam di bukit, dia nggak bisa ngeluarin anunya, potensi nggak bisa dikeluarin gitu. Jadi bukan tidak bagus ya. Jadi tanamlah varietas kelapa sawit sesuai dengan lahan kita. Itu saran dari saya. Contoh nih, saya udah bukti nih, Simalungun nih memang 540 Simalungun, terus SC5, SJ3. Itu untuk di lahan berbukit dan di dataran tinggi, saya bisa bilang cocok. Nah, tapi nggak tahu di daerah kalian ya. Kalau di daerah saya ini cocok, karena setiap video yang saya kasih itu langsung dari lokasi lapangan sesuai dengan tanggalnya ya. Jadi real gitu. Nah nggak ada yang di apa, misalnya ini rekaman dulu di anu sekarang nggak. Maka saya selalu kasih lihat jam biar teman-teman bisa lihat juga. Oke, jadi untuk Simalungun ini rekomendasi ya untuk teman-teman yang nanam di areal berbukit. Yang Gambi juga bagus. Yang Gambi itu kalau anunya buahnya besar-besar, bagus kok.
Yang kami juga bagus, Simalungun bagus, 540 bagus, 239 bagus, 718 bagus, Dampi pun bagus. Oke, itu ya, sekian dulu ya. Nanti video berikutnya kita coba review Topaz 3 seri 4 umur 24 bulan kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ke video berikutnya.